Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Prasetyo dengan NIM L1A119135 dari ruang R002 Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perbanyakan vegetatif. Baiklah, pengertian vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif merupakan salah satu proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif pada tanaman seperti akar, contohnya batang, ataupun daun yang bisa menghasilkan tanaman baru yang sama persis dengan induknya. Prinsip dari perbanyakan vegetatif adalah untuk merangsang tunas adventif yang ada di bagian-bagian tersebut agar berkembang biak menjadi tanaman sempurna yang memiliki akar, batang, dan daun sekaligus. Memperbanyak tanaman secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanaman yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Nah, untuk bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif bisa disebut dengan bibit. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa keadaan peleburan sel kelamin jantan maupun betina. Reproduksi ini bisa terjadi secara alami maupun buatan. Reproduksi vegetatif buatan atau perbanyakan vegetatif dalam pertanian dan botani adalah sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa menempuh perkawinan. Perbanyakan vegetatif menghasilkan keturunan yang disebut klon. Karena itu, perbanyakan vegetatif mampu dinyatakan sebagai suatu bentuk cloning atau pembuatan klon. Klon sebenarnya adalah salinan penuh dari individu induknya karena mewariskan semua karakteristik genetik maupun fenotipik dari induknya. Fenotip mampu berbeda pada beberapa teknik perbanyakan vegetatif tertentu, yang adalah gabungan dua individu. Pada tumbuhan klon, seringkali telah mencapai tingkat keadaan telah matang sampai sewaktu-waktu ditanam, sehingga kebanyakan disukai oleh petani karena waktu yang ditunggu cepat, produksi mampu dipersingkat, tanaman buah-buahan mampu menghasilkan dalam 2 atau 3 tahun dengan cloning dengan cara perbanyakan vegetatif ini. Sementara dengan cara menempuh biji, petani harus menunggu sangat lama, 4 tahun, ditambah resiko perubahan sifat yang belakangan sekali suatu peristiwa penggabungan dua sifat induk jantan dan betinanya. Sebab lain dilakukan pengembangbiakan secara vegetatif tanaman tidak menghasilkan atau sedikit menghasilkan biji. Sebagai contoh, tanaman menghasilkan biji tetapi sukar berkecambah. Banyak cara perkembangbiakan secara vegetatif yang bisa dilakukan, dan pemilihan dari macam cara tersebut tergantung pada tanaman yang akan dilakukan untuk perkembangbiakannya. Cara-cara perkembangbiakan vegetatif secara alami, pertama penggunaan biji apomictic melalui penggunaan spora, penggunaan bagian-bagian khusus tanaman. Secara buatan, stimulasi akar dan tunas adventif, penyambungan tanam
kultur jaringan. Penggunaan biji apomictic substitusi dari perbanyakan secara kawin oleh perbanyakan tak kawin, di mana dalam proses ini tak ada yang mengalami persatuan inti sel, atau dapat pula diartikan sebagai perkembangan biji tanpa proses kawin yang sempurna, sehingga hasil apomixisinia akan merupakan suatu bentuk vegetatif. Stimulasi akar dan tunas adventif tanaman mampu berkembang menjadi suatu tanaman yang sempurna. Stimulasi buatan dari akar dan tunas adventif perlu dilakukan. Layerek atau bumbun adalah stimulasi akar atau tunas baru tersebut dilakukan pada saat bagian vegetatif masih bersatu dengan tanaman. Sedangkan bila stimulasi dilakukan setelah bagian vegetatif dipisahkan dari tanaman, asalnya disebut cutek atau stek atau penyambungan tanaman. Penyambungan tanaman merupakan suatu tindakan memasukkan atau menempatkan atau menyambungkan bagian dari satu tanaman ke bagian tanaman lainnya. Demikian rupa sehingga tercapai senyawaan yang kombinasi terus tumbuh membentuk tanaman baru yang meniru seperti induknya. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan vegetatif secara alami. Yang pertama, faktor suhu atau temperatur lingkungan. Tinggi rendahnya suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh kembang reproduksi dan juga kelangsungan hidup dari tanaman. Suhu yang baik bagi tumbuhan adalah antara 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Temperatur yang lebih atau kurang dari batas normal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhentinya pertumbuhan. Yang kedua, faktor kelembaban atau kelembapan udara. Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat. Yang ketiga, faktor cahaya matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis, khususnya untuk tumbuhan hijau tapinya. Jika suatu tanaman kekurangan cahaya matahari, maka tanaman itu bisa tampak pucat dan warna tanaman kekuning-kuningan. Pada kecambah, justru sinar matahari dapat menghambat proses pertumbuhan. Yang keempat, faktor hormon. Hormon pada tumbuhan juga memegang peranan penting dalam proses perkembangbiakan dan pertumbuhan, seperti hormon auksin untuk membantu perpanjangan gan sel, hormon giberelin untuk pemanjangan dan pembelahan sel, hormon sitokinin untuk menggiatkan pembelahan sel, dan hormon etilen untuk mempercepat buah menjadi matang. Perbanyakan vegetatif secara buatan. Bahkan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan dapat pula terjadi secara alamiah. Bagian tepi atau ujung batang interkulai cenderung berakar bila bersentuhan dengan tanah, karena bagian vegetatif ini masih berhubungan dan mendapatkan makanan dari induknya. Waktu serta teknik melakukan
lairek atau membumbun pada kotek, pembentukan akar pada lairek dapat dipermudah dengan perlakuan seperti pelukaan, pengikatan, etiolasi, dan penyalahrahan dari batang yang akan mempengaruhi gerakan dan penumpukan auksin serta karbohidrat pada bagian batang tanaman. Pembiakan vegetatif tanaman dengan lairek atau bumbun ini dapat dibedakan atas dua macam, yaitu di dalam tanah ataupun di atas tanah. Yang kedua, mencangkok atau cangkok merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan tanaman yang diinginkan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam batang atau dahan ke dalam tanah. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang, kayu, dan berkambium, serta seperti jambu, rambutan, mangga. Keuntungan mencangkok antara lain, tumbuhan hasil cangkokan ini akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan ditanam langsung dari bijinya. Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya, tetapi tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena proses pencangkokan akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. Produksi dan kualitas akan sama persis dengan tanaman induknya. Tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi. Itu keuntungannya. Kerugian dalam mencangkok antara lain, pada musim kemarau, panjang tanaman tidak tahan kering. Tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang. Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. Dalam satu pohon induk hanya bisa mencangkok beberapa batang saja, sehingga perbanyakan tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan metode cangkok ini. Yang ketiga, stek. Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan berdasarkan jenis batang yang digunakan. Teknik melakukan stek batang dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain stek lunak. Stek lunak merupakan teknik stek batang dengan menggunakan ranting atau bagian cabang tanaman yang masih muda. Selanjutnya stek setengah lunak merupakan teknik stek batang dengan menggunakan ranting atau bagian cabang tanaman yang sudah mulai menua, ditandai dengan warna kulit yang sudah mulai kecoklatan dan pertumbuhannya sudah terhenti. Selanjutnya stek keras adalah merupakan teknik stek batang dengan menggunakan ranting atau bagian cabang tanaman yang sudah berumur tak berkurang dari 1 tahun, berukuran besar sebesar pensil dan masih memiliki daun. Selanjutnya stek daun. Stek daun merupakan stek daun umumnya dilakukan pada tanaman hias, biasanya yang daunnya berwarna hijau. Caranya mudah, cukup meletakkan daun di tanah dan kemudian akan membentuk tunas. Tunas yang dapat dipisahkan dari induknya akan membentuk tanaman baru.
Seperti itulah cara stek tunas. Stek daun. Contoh stek daun seperti cocor bebek, begonia, sansevieria, kaktus, lidah buaya. Selanjutnya keempat, menganten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya dalam penggabungan untuk menggabungkan sifat tunggal dari dua tanaman sehingga diperoleh salah satu tanaman yang memiliki sifat unggulnya. Keuntungan dalam menganten ini, tanaman dapat berproduksi lebih cepat. Hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan, tergantung batang atas yang digunakan. Ada pula kerugian menganten ini. Pada saat menganten, ukuran kedua batang harus sama, karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepat. Bila tidak, proses penganten ini akan gagal. Jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas juga, karena harus pohon yang sekeluarga. Yang selanjutnya, teknik tempel atau okulasi adalah cara pembudidayakan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Tunas dan batang itu dapat tumbuh menjadi tanaman yang mempunyai sifat lebih baik dari tanaman induknya, berguna untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik mutunya dan menggabungkan dua tanaman berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau sifat yang berbeda. Kelebihan perbanyakan tanaman dengan cara okulasi ini diperolehnya tanaman yang produktivitasnya tinggi. Ada beberapa warna di satu pohon, tanaman memiliki sifat yang baru, pertumbuhan tanaman yang seragam, penyiapan benih relatif singkat. Dan ada pula kelemahannya dari okulasi ini. Dari perbanyakan dengan cara okulasi ini, terkadang suatu tanaman hasil okulasi ada yang kurang normal terjadinya karena tidak adanya keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Perlu menggunakan tenaga ahli untuk pengokulasianisasikan ini. Bila salah satu syarat dalam kegiatan pengokulasian tidak terpenuhi, kemungkinan kegiatan okulasi akan gagal. Yang selanjutnya, kultur jaringan merupakan metode guna mengisolasi salah satu bagian dari tanaman seperti sekelompok kultur jaringan merupakan metode guna mengisolasi salah satu bagian dari tanaman seperti sekelompok sel ataupun jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik yang dapat menyebabkan bagian tanaman yang lengkap kembali. Adanya teknik kultur jaringan menjadi salah satu cara untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Pengertian kultur jaringan ialah teknik memperbanyak tanaman dengan menggunakan cara isolasi salah satu bagian tanaman seperti daun, mata tunas, dan untuk menumbuhkan bagian-bagian tersebut ke dalam media buatan secara aseptik, di mana kayu akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah yang tertutup yang dapat tembus cahaya, sehingga bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri serta bergenerasi menjadi
sebuah tanaman lengkap, menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Tujuannya, dalam penggabungannya dua sifat baik pada tumbuhan sehingga didapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat yang lebih baik dari tanaman induknya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dari materi perbanyakan vegetatif ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.